Oke teman-teman, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana rasa syukur ini kita haturkan atas banyaknya nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada kita, baik itu nikmat sehat, nikmat ilmu, dan berbagai macam nikmat lainnya yang tak terhingga nilainya. Rasa syukur itu tentunya harus kita aturkan karena mengingat tidak semua dari kita mungkin bisa merasakan nikmat sehat tersebut, dan tidak semua dari kita mungkin bisa merasakan atau bisa merasakan nikmat ilmu, nikmat menuntut ilmu, dan lain sebagainya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan ke-10 tentang direct payment, saya ingin mengajak teman-teman untuk mengawali pembelajaran kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Melalui doa ini, harapannya adalah semoga setiap materi dan ilmu yang nanti akan saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan tambahan ilmu untuk kita semuanya. Berdoa bisa dimulai. Baik, terima kasih. Cukup untuk doanya. Kita akan langsung masuk pada pembahasan direct payment yang ada di pertemuan ke-10 pada kali ini. Direct payment sendiri biasa kita sebut dengan yang namanya kompensasi. Kompensasi adalah total dari keseluruhan imbalan yang diterima karyawan sebagai pengganti atas layanan atau pekerjaan yang telah dilakukan kepada perusahaan. Jadi istilah kompensasi ini sebutan secara umum, baik itu nanti berupa gaji, upah, kemudian bonus, insentif, dan lain-lain sebagainya. Nah, di pertemuan 10 ini nanti kita akan membahas itu semua gitu. Oke, lanjut. Nah, kemudian faktor apa saja sih yang menentukan kompensasi itu sendiri? Nah, dari segi faktor organisasi atau dari perusahaan atau instansinya sendiri, faktor yang pertama yang bisa berpengaruh atau yang bisa menentukan kompensasi adalah kesuksesan organisasi. Kemudian yang kedua ada ukuran organisasi, dan yang ketiga ada kemampuan untuk membayar. Pada kesuksesan organisasi ini tentunya berkaitan dengan besar laba atau keuntungan yang ada di akhir tahun ataupun pada setiap bulannya yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Nah, nantinya besar kecilnya ini akan berpengaruh pada jumlah kompensasi yang nanti akan diberikan oleh kepada karyawannya. Kemudian ukuran organisasi nih. Nah, tentu akan berbeda jumlah kompensasi pada perusahaan yang dia sudah besar, track recordnya bagus, dan kemudian keberlangsungan perusahaan atau instansi itu sudah berjalan berpuluh-puluh tahun. Akan sangat berbeda dengan perusahaan yang perusahaan baru atau ya perusahaan yang baru merintis berdirinya perusahaan tersebut. Nah, tentunya itu akan mengalami perbedaan dari segi kompensasi yang akan diberikan. Selanjutnya juga kemampuan untuk membayar. Nah, tentunya setiap perusahaan atau instansi memiliki karakteristik dan cara yang berbeda-beda dalam menentukan kompensasi yang diberikan kepada karyawannya. Ada kemudian perusahaan yang memang dia benar-benar mementingkan kesejahteraan karyawannya, atau juga perusahaan yang selama itu sudah sesuai dengan aturan yang diberikan oleh pemerintah, ya sudah cukup gitu kan. Tergantung perusahaan. Nah, kemudian faktor yang kedua adalah faktor dari karyawan itu sendiri. Yang pertama ada kinerja, kemudian ada kualifikasi, dan yang ketiga ada
lama waktu bekerja. Nah, yang pertama adalah kinerja. Eh, Seperti yang pernah saya sampaikan pada pertemuan ke-9 kemarin tentang penilaian kinerja. Nah, penilaian kinerja sangat penting bagi perusahaan, bagi pimpinan tentunya, untuk menentukan seberapa besar nanti kompensasi yang akan diberikan karyawan tersebut. Ketika karyawan memiliki prestasi kinerja yang bagus, nah tentunya perhitungan kompensasi yang akan diberikan akan berbeda dengan karyawan yang memiliki penilaian kinerja yang rendah. Kemudian yang kedua ada kualifikasi. Nah, kualifikasi ini bisa berkaitan dengan posisi dan jabatan yang dimiliki oleh karyawan tersebut. Ketika seorang karyawan memiliki posisi yang tinggi atau tanggung jawab yang lebih tinggi, nah tentunya eh, kompensasi yang diberikan akan berbeda dengan karyawan yang berada pada level di bawahnya atau berada pada level yang lebih rendah. Karena yang pertama tadi bisa dikatakan tanggung jawabnya berbeda. Tanggung jawab yang dilakukan oleh karyawan tersebut berbeda sehingga eh, menjadi penentu bagi perusahaan untuk memberikan kompensasinya. Nah, lalu yang ketiga ada lama waktu bekerja. Ketika seorang karyawan baru memulai karirnya di suatu perusahaan, tentu akan mendapatkan kompensasi atau gaji yang sesuai dengan standar yang ada yang dimiliki oleh perusahaan. Tentunya uh, jumlah nominal kompensasi yang akan diterima akan berbeda dengan karyawan yang sudah memiliki jenjang karir yang tinggi atau memiliki masa bakti yang lebih lama dibandingkan dengan karyawan yang baru ini. Nah, oleh karena itu, lama waktu bekerja ini bisa menjadi penentu bagi perusahaan atau pimpinan dalam memberikan kompensasi. Kemudian yang ketiga ada faktor pasar tenaga kerja. Nah, berkaitan dengan yang pertama ada survei kompensasi, lalu ada peraturan pemerintah, dan kemudian yang ketiga ada biaya hidup dan kondisi ekonomi. Survei kompensasi ini biasanya dilakukan oleh perusahaan pada suatu daerah tertentu atau pada daerah yang sama. Jadi katakanlah kalau kita melihat di Kabupaten Kudus, kan? Di Kabupaten Kudus ada berbagai macam perusahaan atau instansi dan kantor. Lalu kemudian pimpinan melakukan survei terhadap beberapa kantor yang ada di Kabupaten Kudus. Kira-kira nominal yang diberikan oleh kantor-kantor ini jumlahnya berapa? Kompensasi yang diberikan kepada karyawannya itu berapa? Itu dilakukan survei yang kemudian nanti bisa menjadi eh, sebuah data yang nanti akan menghasilkan keputusan bagi pimpinan untuk menentukan kompensasi. Lalu kemudian peraturan pemerintah, di mana setiap daerah kita tahu ada yang namanya UMK atau upah minimum kerja. Nah, setiap kabupaten memiliki jumlah yang berbeda-beda, termasuk di Kabupaten Kudus sendiri memiliki, kalau di Jawa Tengah berarti Kabupaten Kudus bisa dikatakan masuk kategori di 5 besar, kurang lebih seperti itu, di tataran UMK yang cukup tinggi masuk di 5 besar itu. Dari situlah kemudian perusahaan akan menentukan jumlah kompensasi yang akan diberikan kepada karyawan berdasarkan pada peraturan pemerintah. Kemudian yang ketiga ini ada biaya hidup dan kondisi ekonomi. Nah, kondisi ekonomi di suatu daerah akan menentukan seberapa besar kompensasi yang akan diberikan. Kalau di kota-kota besar tentunya dengan biaya hidup yang cukup tinggi, pasti perusahaan akan memikirkan hal tersebut dan akan memberikan kompensasi yang kemudian sesuai dengan kondisi yang ada di daerah tersebut. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ini ada
di mana penentuan kompensasi itu merupakan suatu proses yang rumit. Para pengambilan keputusan di perusahaan harus memperhatikan banyak faktor untuk menentukan kompensasi yang tepat agar dapat memuaskan karyawan. Ya, kompensasi memang cukup rumit untuk eh, menentukan hal tersebut. Nah, oleh karena itu, pimpinan memang harus membutuhkan banyak data dan eh, survei-survei yang dilakukan sehingga dapat menentukan jumlah kompensasi yang bisa sesuai pada karyawan-karyawan. Pada kompensasi sendiri eh, ada 4 jenis. Yang pertama ada kompensasi finansial langsung, kemudian ada kompensasi finansial tidak langsung, kemudian ada lagi kompensasi finansial lingkungan pekerjaan, dan yang terakhir ada kompensasi non finansial fleksibilitas. Pada direct payment ini kita akan membahas tentang kompensasi finansial yang secara langsung, di mana di situ ada gaji pokok, kemudian upah, komisi, bonus, insentif, kemudian juga ada profit sharing, gain sharing, dan yang terakhir ada stock ownership. Pada kompensasi finansial secara langsung, nah ini kita bahas satu persatu, di mana yang pertama ada gaji pokok. Gaji pokok ini adalah imbalan atas kinerja karyawan yang diterima setiap bulan dalam waktu yang tepat. Jadi kalau gaji pokok ini eh, penerimaannya atau waktu karyawan tersebut menerima gaji pokok itu sama, biasanya dilakukan pada tiap bulannya, baik bisa di akhir bulan atau mungkin di awal bulan, tergantung kebijakan dan keputusan yang dimiliki oleh perusahaan. Dan yang kedua ada upah, di mana upah ini adalah imbalan yang diterima karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dikerjakan, atau banyaknya layanan yang diberikan. Nah, kalau upah ini eh, pemberiannya memiliki waktu yang tidak tepat, tergantung pada berapa jumlah jam kerja yang sudah dikerjakan, kemudian jumlah barang yang kemudian bisa dijual atau bisa dikerjakan, dan juga bisa berkaitan dengan banyaknya layanan yang diberikan. Kemudian yang ketiga ada komisi. Komisi adalah upah tambahan yang dibayarkan karena kemampuan karyawan dalam melebihi target. Komisi bisa dikatakan tambahan ketika karyawan tersebut tadi sudah memenuhi target yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Katakanlah dalam suatu hari perusahaan tersebut karyawan tersebut memiliki target sebesar 10. Nah, tapi ternyata karyawan tersebut bisa menyelesaikan targetnya lebih dari 10. Bisa, katakanlah dia bisa menyelesaikan target sebesar 15. Nah, maka karyawan tersebut akan mendapatkan komisi tambahan. Kemudian yang keempat ada bonus. Bonus adalah insentif kepada seorang karyawan ketika perusahaan mendapatkan kenaikan profit. Nah, seperti tadi, faktor-faktor yang menentukan kompensasi, di mana ada yang pertama tadi keadaan organisasi atau keadaan perusahaan. Nah, ketika perusahaan itu pada akhir tahun memiliki profit atau laba yang tinggi, nah tentunya akan berpengaruh pada jumlah bonus atau insentif yang akan diberikan pada karyawan. Dan yang terakhir ada insentif, di mana insentif ini adalah tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan pada prestasi kerja, di mana pemberian ini bertujuan untuk memotivasi karyawan. Nah, insentif ini diberikan kepada karyawan yang memiliki prestasi kerja yang bagus. Nah, dari prestasi kerja itu lalu karyawan diberikan insentif tambahan sehingga karyawan tersebut dapat termotivasi agar
minimal bisa mempertahankan prestasi kerjanya, dan syukur-syukur kinerjanya bisa lebih baik lagi. Kemudian yang selanjutnya ada motivasi dan insentif. Nah, seorang motivator bernama Frederick Herzberg mengatakan bahwa cara terbaik untuk memotivasi seseorang adalah dengan mengorganisasi pekerjaan sedemikian rupa sehingga pekerjaan tersebut memberikan tantangan dan pengakuan yang dibutuhkan oleh semua orang untuk membantu memuaskan kebutuhan yang lebih tinggi terkait pencapaian. Di mana ada pengertian lain dari motivasi. Di sini ada motivasi intrinsik, motivasi yang diperoleh dari kesenangan yang didapat seseorang dari melakukan pekerjaan atau tugas tersebut. Kita lanjut untuk yang selanjutnya. Ada program insentif dan pengakuan karyawan individual. Yang pertama ada pekerjaan perpotongan. Di sini merupakan rencana insentif yang mana seseorang dibayar dengan jumlah tertentu untuk setiap barang yang dihasilkan. Lalu yang kedua ada upah berdasarkan jasa, merupakan merujuk pada kenaikan gaji yang diberikan kepada karyawan berdasarkan pada kinerja individualnya. Lalu yang ketiga ada pentingnya keragaman, di mana pemberi kerja harus mampu bersikap adil terhadap keragaman yang terdapat di perusahaan, sehingga dapat mendesain komponen insentif secara adil. Lalu yang keempat, di mana insentif untuk karyawan profesional. Mereka yang pekerjaannya melibatkan penerapan pengetahuan yang telah dipelajari untuk memecahkan permasalahan pemberi kerja, seperti pengacara, kemudian teknisi, dan wartawan, ataupun juga lain-lain sebagainya yang sifat kerjanya sebagai karyawan profesional. Lalu yang kelima ada penghargaan non-finansial. Penghargaan ini berbasis pengakuan sosial yang merujuk pada pujian, dukungan, atau ungkapan penghargaan untuk pekerjaan yang telah dilakukan dengan baik. Lalu yang keenam ada media sosial dan sumber daya manusia. Berbagai aplikasi media sosial memungkinkan karyawan untuk memamerkan penghargaan, kontribusi, dan pujian yang telah mereka dapatkan. Kemudian ada insentif untuk tenaga penjual, di mana ini bisa diartikan sebagai komisi tipikal penjualan. Meskipun presentasi upah dalam bentuk komisi penjualan dapat bervariasi dari 0 hingga 100%, sebuah survei menemukan bahwa tenaga penjual di perusahaan berkinerja tinggi menerima sekitar 38% dari total kompensasi uang mereka dalam bentuk upah variabel terkait penjualan. Jadi seorang karyawan itu memiliki sekitar 38% tambahan atau kompensasi dari target yang jumlah target yang sudah dilewatinya. Jadi melebihi target dari yang seharusnya dia miliki. Nah, dari situ kemudian kebanyakan dalam datanya bisa sebesar 38%. Next. Ada insentif untuk manajer dan eksekutif. Sebagian besar perusahaan mempunyai rencana bonus tahunan yang ditujukan untuk memotivasi kinerja jangka pendek manajer, di mana penghargaan aktualnya sering bergantung pada kombinasi antara kinerja individual dan kinerja organisasi. Sehingga misalnya manajer berkinerja tinggi akan mendapatkan bonus meskipun perusahaan itu sendiri berkinerja buruk, di mana insentif jangka panjang meliputi opsi saham, parasut emas, dan hak apresiasi saham. Kemudian yang selanjutnya adalah rencana insentif tim dan seluruh organisasi. Rencana insentif tim ini merupakan rencana yang pertama, ada rencana insentif tim, di mana rencana yang
mana suatu standar produksi ditetapkan untuk kelompok kerja tertentu dan anggotanya diberi insentif jika kelompok tersebut melampaui standar produksi. Rencana insentif ini ditentukan berdasarkan pada tim atau kelompok. Jadi pada salah satu atau pada kelompok tertentu, kemudian diberikan target-target tertentu dari perusahaan. Nah, ketika kemudian kelompok kerja tersebut bisa melampaui target yang sudah ditentukan oleh perusahaan, nah maka seluruh anggota ini akan mendapatkan insentif secara menyeluruh. Kemudian yang kedua ada rencana Scanlon, di mana rencana insentif yang dikembangkan pada tahun 1937 oleh Joseph Scanlon dan dirancang untuk meningkatkan kooperasi, keterlibatan, dan pembagian manfaat. Lalu yang ketiga ada rencana upah berisiko, yaitu adalah rencana yang menempatkan sebagian dari upah normal karyawan untuk dirisikokan jika mereka tidak memenuhi sasaran mereka, dengan imbalan untuk kemungkinan mendapatkan bonus yang jauh lebih besar jika mereka melampaui sasaran mereka. Pada rencana upah berisiko ini biasanya karyawan memiliki jumlah upah yang minim. Tapi ketika karyawan tersebut bisa melampaui target-target yang sudah ditentukan oleh perusahaan, nah, bonus yang akan diterima ini akan besar. Nah, oleh karena itu, ini disebut rencana upah berisiko. Perusahaan mungkin memiliki anggapan bahwa oh ya sudah, tak kasih upah kecil aja gitu. Tapi ketika kamu karyawan tersebut bisa menyelesaikan atau melebihi target yang sudah ditentukan, nah, bonus yang diberikan akan sangat besar. Nah, kita masuk kepada tadi jenis-jenis kompensasi yang secara langsung, di mana di sini ada yang namanya profit sharing atau pembagian laba. Sini diartikan membagikan sebagian dari laba perusahaan kepada karyawannya. Contohnya nih, pada tahun 2019 perusahaan A memperoleh keuntungan sebanyak 500 miliar. Lalu perusahaan menentukan 30 miliar yang 350 miliar dari 500 miliar tadi digunakan untuk menambah modal usaha. Sedangkan sisanya sebesar 150 miliar dibagikan kepada karyawan dengan proporsi tertentu. Nah, ketika kemudian perusahaan ini mempunyai laba yang tinggi, maka akan berdampak pada jumlah kompensasi yang akan diterima oleh karyawan. Nah, ketika labanya tinggi, ya pasti karyawan tersebut bisa mendapatkan kompensasi yang tinggi. Nah, tentunya berdasarkan proporsi dan jabatan-jabatannya yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Kita lanjut. Nah, selanjutnya ada yang namanya gain sharing atau pembagian penghematan, yaitu membagikan sebagian dari penghematan biaya perusahaan kepada para karyawan. Contohnya nih, pada tahun 2018 perusahaan A mengeluarkan biaya sebanyak 1 triliun. Perusahaan kemudian mengajak karyawan untuk bekerja secara lebih efisien agar biaya produksinya yang dilakukan bisa turun. Nah, dengan usaha karyawan tersebut pada tahun 2019 biaya perusahaan bisa turun menjadi 600 miliar. Nah, jadi ada penghematan kurang lebih sebanyak 400 miliar. Nah, sebagian hasil penghematan tersebut kemudian bisa dikatakan misalkan 100 miliar, dari perusahaan menentukan 100 miliar, lalu 100 miliar tersebut dibagikan kepada karyawan dengan proporsi tertentu.
Nah, ini. Jadi perusahaan memberikan instruksi kepada karyawannya agar karyawan-karyawan tersebut bisa bekerja lebih efisien, lebih hemat. Nah, gitu kan. Tidak eh, banyak melakukan pemborosan dan lain sebagainya, sehingga penghematan itu kemudian akan berdampak pada insentif yang akan diberikan perusahaan kepada karyawan tersebut. Dari situ kemudian seperti yang ada di contoh, ketika penghematan itu berhasil, nah maka penghematan itu akan berdampak pada jumlah kompensasi yang akan diberikan kepada karyawan tersebut. Lalu yang ketiga atau yang terakhir itu employee stock ownership, atau bisa diartikan sebagai kepemilikan saham karyawan, di mana perusahaan memberikan kepemilikan saham kepada karyawan. Cara pemberian saham kepada karyawan bisa seperti ini. Diberikan secara langsung ketika karyawan sudah mencapai kriteria tertentu, atau memberikan harga diskon kepada karyawan yang ingin membeli saham. Nah, misalnya yang pertama nih, diberikan secara langsung ketika karyawan sudah mencapai kriteria tertentu. Jadi perusahaan sudah menentukan kriteria-kriteria yang kemudian mana saja karyawan yang nanti bisa memanfaatkan ini, bisa mendapatkan kepemilikan saham. Nah, dari kriteria-kriteria tersebut, ketika ada karyawan yang sudah memenuhi kriteria tersebut, nah, maka dia berhak untuk memiliki saham perusahaan tersebut. Tergantung proporsinya masing-masing, tergantung jumlah pencapaiannya juga tentunya. Lalu yang kedua tadi, memberikan harga diskon kepada karyawan yang ingin membeli saham. Nah, jadi karyawan ini dipersilahkan membeli saham dari perusahaan dengan harga yang lebih mede atau ada diskonnya. Nah, biasanya hal ini dilakukan ketika perusahaan tidak memberikan insentif atau bonus lainnya, bonus-bonus lain seperti yang tadi di atas ya. Jadi perusahaan tidak melakukan hal-hal yang tadi sempat saya jelaskan, tapi bentuk insentif yang kemudian diberikan kepada karyawan yaitu berupa saham ini. Dimana ketika karyawan ini memiliki saham dari perusahaan tersebut, akan muncul rasa bahwa karyawan tersebut memiliki perusahaan tersebut. Jadi karyawan merasa, oh aku punya perusahaan ini perusahaanku gitu kan, sehingga harapannya adalah mereka dapat bekerja lebih keras untuk kepentingan dari perusahaan. Tuh. Oke, baik, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menyimak dan menonton video pembelajaran pada pertemuan ke-10 kali ini yang berkaitan tentang direct payment. Bagi teman-teman mahasiswa yang nanti mempunyai pertanyaan, silakan bisa mengajukan pertanyaan di kolom diskusi yang ada di Sunan, dengan cara nanti mereply pada kolom diskusi yang sudah saya sediakan. Nanti akan saya buatkan kolom diskusi tersendiri di Sunan, dan nanti teman-teman tinggal mereply saja. Jadi biar nanti bisa tertata dengan baik. Kemudian pertanyaan yang sudah diajukan oleh teman-teman di kolom diskusi boleh dijawab terlebih dahulu oleh teman-temannya yang lain. Nah, lalu baik penanya dan nanti kalau ada temennya yang memberikan jawaban, nanti dua-duanya akan sama-sama saya kasih nilai tambahan, gitu ya. Nah, sementara itu saja video pembelajaran pada pertemuan kali ini, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dan jangan lupa tetap bersyukur dan jaga kesehatan teman-teman secara baik-baik. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat, dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.